Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita pada pertemuan ke-6 manajemen operasional dan rantai pasok dengan topik manajemen rantai pasok. Materi pokoknya, satu konsep dasar manajemen rantai pasok, yang kedua keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok. Yang ketiga, penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pengertian manajemen rantai pasok, supply chain management, ya. Manajemen rantai pasok adalah praktek atau disiplin atau ilmu manajemen yang lazim digunakan oleh industri manufaktur di sektor bisnis, sektor swasta dan korporasi untuk mengelola proses bisnis termasuk sistem produksinya. SCM menyelaraskan proses bisnis dari hulu ke hilir sehingga mewujudkan nilai pasar dan ekonomi, serta memberikan perusahaan keunggulan kompetitif atas pesaing bisnis mereka. Kini SCM telah menjadi bagian integral dari bisnis di sektor swasta dan sangat penting untuk kesuksesan dan kepuasan pelanggan-pelanggan. Ya, dan mengurangi biaya operasi dan meningkatkan posisi keuangan perusahaan. Inilah dia tier 1, tier 2, dan tier 3. Ya, tier 1, 2, tier 1, tier 3. Inilah dia, Bapak dan Ibu sekalian. Inilah gambaran rantai pasok yang dalamnya terdapat manajemen rantai pasok, ya. Ini dia. Warehouse, factory, information, factory, masuk dia ke distribusi center, ya. Ini warehouse, ya, masuk dia store, masuk customer, inilah pelanggan, ya. Komponen rantai pasok. Rantai pasok adalah jaringan fisiknya, sedangkan manajemen rantai pasok adalah alat, metode, atau pendekatan pengelolaannya. Supply chain adalah organisasi atau sekumpulan organisasi yang memasok bahan baku, memproduksi produk, dan mengirimkan kepada konsumen akhir. Ada 3 macam komponen atau segmen supply chain, yaitu rantai pasok hulu, rantai pasok internal, dan rantai pasok hilir, ya. Downstream supply chain, ya. Rantai pasok hulu, upstream supply chain. Bagian hulu supply chain, ya, meliputi aktivitas dari suatu organisasi korporasi atau institusi dengan para rekanan pemasok berupa pabrik atau manufacturer, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, hingga penyedia layanan jasa. Aktivitas yang utama adalah perencanaan serta pencarian dalam pengadaan barang dan jasa, ya. Rantai pasok internal supply chain, meliputi semua proses penerimaan barang ke gudang atau jasa yang disediakan rekanan pemasok agar dapat digunakan untuk keperluan proses rantai pasok internal, baik proses penggunaan, produksi, atau rencana alokasi persediaan. Di dalam rantai pasok internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, penyimpanan, dan pengendalian persediaan serta manajemen pengendalian mutu. Meliputi semua aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi dari alokasi persediaan atau barang yang tersedia dalam proses rantai pasok internal ke para penerima akhir, ya. Penerima akhir dapat berupa pabrik, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, hingga penyedia layanan jasa. Perhatian diarahkan pada proses transportasi, distribusi, setelah terima, dan bayaran pengajuan. Di hulu misalnya, perusahaan manufaktur berhubungan dengan rekanan pemasok yaitu pabrik, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, dan penyedia layanan jasa. Demikian pula di hilir, penerima akhir atau pelanggan produk perusahaan manufaktur adalah pabrik, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, dan atau penyedia layanan jasa. Hubungannya merupakan suatu spiral, ya, berbentuk spiral. Inilah dia, ya, manufacturing supply chain. Ini dia raw material, ya. Ini di supplier, ya. Ini supplier. Ini manufacturing, ya.
langsung ke distribusi. Ini customer ya, ini dia. Baru seperti cycle ya, spiral ya. Nih. Jadi kalau di kita apa misalnya ya chain E misalnya ya, itulah salah satu contoh misalnya. Mulai dari kita kirimkan masuk ke adminnya langsung ke suatu apa namanya seleksi atau namakan di situ tim ya, di kantor itu masuk ke pesawat, ke apa bukan ke agen tunggal, misalnya agen tunggal masuk ke pesawat langsung ke customer ya. Marketing channel for consumer products, inilah dia variasi rantai pasok, misalnya direct channel, retail channel, wholesale channel, agent channel ya. Ini produser ya, seperti tadi seperti itulah dia ya. Ini langsung dia ke sini ya, consumer ya, Bapak dan Ibu sekalian. Di bagian hilir, pengiriman bisa dilakukan langsung ke pelanggan atau tidak langsung ke pelanggan melalui satu atau beberapa perantara agen. Ya inilah dia seperti Gen E, ada ke pengajar atau bukan pengajar. Kalau di Gen E misalnya agen satu, misalnya agen tunggal, satu agen yang kecil-kecil, cabang-cabang kecil ya, misalnya di kecamatan X, kecamatan Y, boleh jadi nggak di kecamatan, boleh jadi dalam satu kecamatan ada berbagai berupa JNE berapa jenis ya, jenis lah kita bilang ya, karena dia satu macamnya produk ya yang mau diapakan. Nah, dalam misalnya rantai pasok ini, misalnya ya, dari contohnya kita buat industri misalnya minyak CPO, minyak makan ya, dipasok oleh pabrik langsung ke sales ya, sales lah kita katakan agen lagi ke pengumpul lagi, balik lagi ke delivery ke agen tunggal, agen tunggal masuk lagi ke pasar lagi masuk ke gede-gede ya, langsung. Jadi misalnya dari rantai pertama Rp5 sampai kedua Rp10 sampai ke akhir Rp30.000 misalnya, seperti itulah Rp30. Jadi panjangnya rantai pasok itu mengakibatkan harga barang makin tinggi ya, gitu kira-kira begitu Pak ya dan Ibu. Nah, manajemen rantai pasok ya, the Council of Supply Chain Management Professional ya, meliputi perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam identifikasi sumber daya dan pengadaan, konversi, dan semua kegiatan manajemen logistik. Ya, inilah dia yang saya terangkan tadi. Jadi, misalkan beras ya dari pabrik masuk ke agen tunggal masuk lagi dibeli oleh para pengecer ya, para pengumpul, masuk lagi para pengecer lagi masuk ke pasar, masuk lagi ke warung-warung kecil, masuk lagi ke supermarket, begitulah. Jadi kalau misalnya dari pabriknya harganya Rp1 sampai ke atas boleh jadi Rp30 ya, atau Rp40, begitulah panjangnya. Jadi di Indonesia apakah terjadi seperti ini? Ya, sudah pasti. Inilah yang membuat rantai pasoknya, rantai distribusinya yang sangat panjang. Harusnya itulah yang dipotong oleh pemerintah, dihindar ya. Jadi kalau di Thailand misalnya, sudah saya lihat di situ penelitian, saya lihat dari satu item, dari satu set misalnya, set dikatakan misalnya ya, sering dari satu misalnya kita mau beli bunga ya, bunga di sana langsung ke pemasoknya, kalau ke pengecernya tidak ada lagi, sudah terpotong ya. Kalau di Indonesia kan banyak agen-agennya ya. Nah, menggambarkan ini dari definisi perencanaan proses komponen supply chain di atas, maka dapat disimpulkan urutan proses SCM adalah perencanaan, pengadaan, konversi atau produksi, dan pengiriman ya.
Ini sedangkan bagi praktisi, SCM adalah pendekatan atau model menyeluruh dari operasi organisasi yang salah satunya yang umum digunakan adalah model referensi yang dikembangkan di Supply Chain Council, sebuah lembaga non-profit yang digagas oleh beberapa organisasi dan perusahaan. Dengan urutannya plan, source, make, and deliver. Ya. Inilah dia, deliver, plan, ini source, make. Ya. Ini dia. Inikah terjadi kan di Indonesia seperti ini? Mana yang membuat, kalau kita teliti ya, yang membuat makin panjang distribusinya di sini, antara ini ke sini, baru sini. Banyak di sini pemain. Tahu ke pemerintah boleh jadi tahu, boleh jadi tidak tahu, ya. Ini yang mau dipotong sekarang. Di antara make dan delivery ini. Baru search dengan make. Ini yang agen-agen yang punya kunci semua. Banyak korupsinya, ya. Harusnya pemerintah memotong dari sini ke sini, ya, tanpa melalui ini. Tapi sekarang seperti kita lihat, ya inilah birokrasi kita, termasuk birokrasi ya, bertele-tele, termasuk rantai pasok distribusinya sangat panjang. Masa suatu beras misalnya dari pabrik, dari petani dijual harganya 1.500 sampai ke sini udah puluhan ribu misalnya, ya. Gula pun seperti itu, akhirnya gula menghilang impor dari luar negeri, ya, dari ASEAN, negara ASEAN. Nah, ini yang harus dipotong plan make udah. Jadi udah berapa banyak yang dipotongnya dari sini, atau tidak perlu ke sini, ya. Plan ke deliver, ya. Plan, proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Ya, ini data yang sudah saya terangkan. Kalau itu dipotong, minimal yang bermain misalnya tidak banyak lagi, misalnya 20 ya buatlah 10. Jadi artinya petani itu tetap juga miskin, ya. Sampai kapanpun tidak akan berkembang. Ini source, pasokan, nah ini dia. Akibatnya seperti inilah dia. Penelusuran pasokan dan penyedia, pemilihan penyedia, ya ini dia tadi yang saya terangkan, pengiriman dan penyedia, penerimaan dan pemeriksaan. Ini nggak ada ini penerimaan dan pemeriksaan di mana? Ya, penyelesaian pembayaran kepada penyedia pemasok. Nah ini kasihan ya para petaninya, dan evaluasi apalagi ini nggak ada, ya. Ini bermain satu orang atau beberapa orang, ya. Itulah gurita, ya. Make pembuatan produksi, proses bahan-bahan baku menjadi barang atau yang digunakan oleh pengguna air. Ya, ini pengguna air misalnya kita gula berapa, ya. Ini transformasinya suatu produk terkait proses penelitian atau kerja operasional, melakukan kegiatan produksi termasuk penjualan. Ini udah kita lakukan, ya. Petani Indonesia melakukan ini, ya. Pertanian ekonomi apanya lagi soseknya pun udah dihitung, udah ada penelitiannya, tapi akhirnya rantai pasoknya yang sangat panjang, ya. Distribusinya bertele-tele, ya. Misalnya sawit itu kalau saya penelitiannya udah 34 distribusinya, ya, panjang sekali, ya, luar biasa, ya. Dari petani 1.500 mungkin yang hari ini, ya. Sekarang berapa, ya, minyak sawitnya, kan? Ya, ini pengirimannya, apalagi ini, ya, pendistribusian, ya. Biasanya manajemen order, manajemen transportasi, ya inilah dia yang bermain di transportasi dan mulai dari ini dan distribusi. Jadi begitu menyakitkan sebenarnya bagi para petani, ya. Baik petani padi maupun gula atau kelapa sawit, ya. Ya, ini dia. Banyak tengkulak. Ini berlaku tengkulak banyak sini. Transportasi ordernya ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini plan, yang nilai ilustrasinya, source-nya seperti ini. Pada tahap proses pengadaan bahan dibutuhkan membuat furniture, ya kan? Ini dia. Make, mana
produksi mulai membuat perencanaan produksi, perencanaan penggunaan peralatan dan penjadwalan. Ya, ini udah dibuat. Misalnya satu perusahaan deliver, inilah dia. Rantai pasok adalah terlibat pengadaan bahan baku, proses pengiriman. Ini ya banyak yang terlibat. Tapi yang punya uang, yang punya ya agen tadi, ya ini dia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, perusahaan tempat yang membawa perabot. Nah, ini dari kayu besar, tebang oleh ya buru-buru lah misalnya kita buat ya, masuk ke panglong lagi masuk ke pengawetannya ya, misalkan ya, masuk lagi ke tukangnya, masuk lagi ke pos besar pengangkutannya, kumpul lagi baru bagi lagi ke pabrik-pabrik ya, furniture yang bisa membuat seperti itu, tukang-tukangnya, tukang bukan hanya tukang, tokenya masuk lagi ke pemasarannya, distribusi lagi, siapa lagi yang paling kecil ya, ini paling kecil sampai ke pelanggan. Ya, inilah dia. Ini product information finance ya, manufacturer product information finance. Ini dia panjang ya, supplies, manufacturing, ini software. Ini ilustrasinya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian dari yang kita pelajari ya. Ini keterkaitan dengan manajemen rantai pasok sektor, ini dia produksi industri hulu di sektor bisnis ya, distribusi dan perdagangan ya, pekerjaan dan layanan berbasis proyek. Ini yang pertama ya, berbagai sektor jasa, transportasi, akomodasi, adidaya dan jasa lainnya. Ini pihak pertama, pihak yang produksi barang baku yaitu perusahaan, benang dan sebagainya. Ini dia garment misalnya, inilah dia contohnya ya, kita buat contoh ya. Ini tahap kedua, pihak yang produksi kain ya, ini tekstil, pihak yang pakaian menjadi garment. Nah, ini ya. Setelah menjadi pakaian kemudian didistribusikan oleh perusahaan yang mempunyai brand atau brand owner. Perusahaan brand owner yang akan menjual produk garment tersebut ke negara mana pun mereka beroperasi. Bisa saja barang diproduksi di Indonesia kemudian dipasarkan ke benua Eropa atau Amerika melalui jaringan toko. Inilah dia. Aliran barang adalah aliran fisik dari hulu ke hilir. Sebenarnya inilah dia ya. Ini dia. Aliran informasi material dari pemasok juga sangat dibutuhkan. Status pemesanan sudah sampai di mana, apa kemungkinan terlambat atau on time. Ini akan sangat membantu dalam menentukan keputusan-keputusan bagi pengelola pabrik. Syarat kunci dalam pengelolaan rantai pasok adalah bagaimana mengelola informasi pergerakan barang sepenuhnya diatur oleh informasi ini. Ya, para ibu sekalian. Ini perusahaan yang terbaik Apple, McDonald, Amazon, dan Delivery PNG. Ya. 5 aspek agar manajemen rantai pasok berjalan dengan baik. Reliability, handal, ya. Barang yang diproduksi sampai ke tangan konsumen harus berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan konsumen. Reliability atau kehandalan juga berarti kemampuan untuk mengirimkan barang konsumen secara tepat waktu. Ya, inilah dia, ya. 2 minggu, 1 minggu. Nah, responsibilitas, kecepatan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Kalau tahun yang lalu siklus waktu pemesanan 2 hari, maka sekarang harusnya bisa berkurang dari 2 hari. Ya, ini dia. Jadi rantai distribusinya harus dikurangi ya. Nilai permintaan ya. Aspek manajemen. Fleksibel dan adaptif, permintaan bisa naik dan bisa turun, itu pun bisa mendadak. Pertanyaannya, apakah perusahaan mampu menyesuaikan diri namun tetap bisa berkelanjutan secara bisnis? Ini sangat penting karena ada perusahaan turunkan kapasitas produksi sangat sulit, tapi ada juga yang tetap. Efisiensi, manajemen rantai pasok yang bagus juga dicirikan oleh proses efisiensi. Proses pembelian material, proses produksi, proses pengiriman sedapat mungkin dibuat rendah. Ya. Aset productivity. Manajemen rantai pasok adalah mengelola aset. Ada pabrik, ada mesin produksi yang ada bangunan, ada forklift yang mungkin ada di gudang, kapal truk
dan alat transportasi lain. Ini yang dinamakan aset. Persoalannya bagaimana bisa mendapatkan revenue atau penghasilan yang lebih besar dengan aset yang lebih kecil. Ini juga merupakan hal penting supaya perusahaan bisa menghasilkan untungnya. Yang memenuhi kepentingan pelanggan adalah reliability, responsiveness, agility. Ya. Yang memenuhi kepentingan perusahaan adalah efisiensi dan aspek produksi. Ya. Productivity. Inilah dia untuk pelanggan, responsif, agility, fleksibel dia, ya, reliability, ya, efisiensi. Sehingga dari sisi produsen yang mengelola manajemen rantai pasok ini, mereka ingin mengeringkan apa yang diinginkan pelanggan, tapi dengan proses yang efisien, artinya dengan biaya yang rendah dan aset yang memiliki menjadi produktif. Jadi kalau perdagangan sekarang bukan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, baru cetak. Ya, kalau dulu kan cetak atau hasilkan nanti dulu, laku atau tidak, sekarang udah berubah. Ya, mindsetnya ya. Sangat penting bagi perusahaan untuk memuaskan pelanggan dengan nilai pengiriman kepada pelanggan dengan baik, tapi di sisi lain tetap memenuhi dari sisi produktivitas dan efektivitas. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekian presentasi kita atau kuliah kita yang minggu ini, untuk minggu ini ya.